Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Bu Iha. Kali ini saya akan membahas tentang etos kerja. Etos kerja adalah pandangan, nilai, dan sikap individu atau kelompok terhadap pekerjaan dan tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas yang harus diselesaikan. Etos kerja mencakup semangat, dedikasi, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan kualitas kerja. Ini mencerminkan bagaimana seseorang berhubungan dengan pekerjaannya dan bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efisien dan efektif. Budaya kerja yang baik menggambarkan lingkungan di mana karyawan merasa terlibat, dihargai, dan diberdayakan untuk mencapai hasil terbaik. Beberapa ciri-ciri budaya kerja yang baik antara lain: kolaborasi, adanya kerjasama dan dukungan antara karyawan, baik dalam tim maupun antar tim. Transparansi, keterbukaan dalam komunikasi, informasi, dan keputusan organisasi. Penghargaan, pengakuan atas kontribusi dan pencapaian individu atau kelompok. Fleksibilitas, memungkinkan karyawan untuk mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Keterlibatan, karyawan merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Inovasi, mendorong kreativitas dan pemikiran baru untuk meningkatkan proses dan produk. Jika semua warga negara memiliki budaya kerja yang baik, maka dampak positifnya pada negara bisa menjadi besar. Produktivitas meningkat. Dengan etos kerja yang baik, masyarakat akan bekerja dengan lebih efisien dan hasil yang lebih baik, mengarah pada peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi, budaya kerja yang baik dapat mendorong investasi dan menciptakan iklim bisnis yang menarik, sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran berkurang, jika lebih banyak warga negara memiliki etos kerja yang positif, tingkat pengangguran akan cenderung menurun karena permintaan tenaga kerja akan meningkat. Kesejahteraan sosial, dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, kesejahteraan sosial masyarakat dapat meningkat karena lebih banyak orang akan memiliki akses ke pekerjaan dan sumber pendapatan. Budaya kerja di negara Asia dan Eropa dapat bervariasi berdasarkan sejarah, nilai budaya, dan norma sosial masing-masing. Namun, beberapa perbedaan umum antara budaya kerja di kedua wilayah ini adalah: budaya kerja di negara Asia, sentralitas keluarga. Nilai-nilai keluarga yang kuat dan hormat terhadap hierarki keluarga dapat mempengaruhi cara orang bekerja dan berinteraksi di tempat kerja. Kedisiplinan tinggi, biasanya, budaya kerja di negara-negara Asia cenderung menekankan pada kedisiplinan yang ketat dan penghormatan terhadap otoritas. Loyalitas perusahaan, karyawan cenderung lebih setia pada perusahaan tempat mereka bekerja, dan perusahaan juga memberikan dukungan lebih dalam hal kesejahteraan karyawan. Kerja keras, budaya kerja Asia cenderung menghargai kerja keras dan mengorbankan diri untuk mencapai tujuan. Budaya kerja di negara Eropa, keseimbangan kerja dan kehidupan. Di banyak negara Eropa, terdapat penekanan pada mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Otonomi dan partisipasi, budaya kerja di Eropa cenderung memberikan ruang lebih bagi karyawan untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan dan mengekspresikan ide mereka. Jam kerja fleksibel, beberapa negara Eropa menerapkan jam kerja fleksibel dan lebih sedikit jam kerja mingguan. Kualitas hidup, prioritas pada kualitas hidup dapat mempengaruhi cara orang bekerja dan tujuan mereka dalam karir. Harap dicatat bahwa pandangan ini bersifat umum, dan ada perbedaan antara negara-negara di wilayah tersebut, serta perubahan seiring waktu. Kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan faktor sosial dapat mempengaruhi budaya kerja di setiap negara.